pagi adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat ya? Oke, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di hari Minggu pada hari ini untuk beribadah bersama. Nah, kita pada hari ini sudah memasuki bulan Februari. Wah, gak terasa ya, sudah bulan Februari. Padahal kemarin kayaknya kita baru merayakan tahun baru 2021. Ya, kita mau bersyukur juga karena Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, membangunkan kami pada pagi ini dengan selamat, dengan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Kau sudah memberkati kami dan pada saat ini kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 130 ayat 1-8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah
Ialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian Pembacaan hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tadi siapa yang waktu berdoanya sungguh-sungguh? Gak main-main tapi lipat tangan, tutup mata, dan duduk dengan sopan. Hebat buat adik-adik yang sudah bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekarang kakak mau tanya lagi, siapa yang suka berdoa? Iya, Tuhan Yesus suka berdoa adik-adik, dan Tuhan Yesus juga rajin berdoa. Pada suatu malam, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi ke atas sebuah gunung untuk menemani Tuhan Yesus berdoa. Sesampainya di atas gunung, lalu Tuhan Yesus berdoa. Sementara Tuhan Yesus lagi berdoa, tiba-tiba mukanya itu berubah dan pakaiannya juga berubah menjadi putih berkilauan. Lalu tiba-tiba datang 2 orang. 2 orangnya itu Musa dan Elia. Musa dan Elia menampakkan diri dengan cahaya dari surga. Lalu mereka berbicara dengan Tuhan Yesus tentang kematiannya yang tidak lama lagi akan dijalaninya di Yerusalem. Nah, adik-adik, ada yang ingat nggak Musa itu siapa? Musa itu adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui Musa, Allah juga memberikan 10 hukum Taurat kepada manusia. Nah, kalau Elia, ada nggak adik-adik yang ingat? Elia itu adalah seorang nabi yang sangat taat pada Tuhan dan juga setia dalam melayani kepada Tuhan. Karena kesetiaannya dan ketaatannya, maka Nabi Elia diangkat ke surga oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Mereka berdua datang kepada Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa karya keselamatan dari Allah sudah sejak dulu dan akan mencapai puncaknya pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
Nah, pada saat Tuhan Yesus, Musa dan Elia sedang berbicara, Petrus itu dan kawan-kawannya lagi tidur. Mereka tidur dengan nyenyak. Tapi tiba-tiba mereka terbangun dan melihat Tuhan Yesus bercahaya, dan dua orang itu, yaitu Musa dan Elia, berdiri dengan dia. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi kaget dan heran. Pada waktu Musa dan Elia akan meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, senang sekali kita di sini. Bagaimana kalau kami mendirikan 3 kemah, satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia?" Petrus nih emang suka buru-buru ya dalam melakukan sesuatu. Bahkan sampai-sampai Petrus lupa kalau Musa dan Elia itu sudah tinggal di surga, udah bukan di dunia lagi. Sementara Petrus sedang berbicara, tiba-tiba datang sebuah awan dan meliputi mereka sampai mereka takut. Lalu dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkan dia." Kira-kira suara siapa ya? Itu suara Allah Bapa yang mau mengingatkan murid-murid Tuhan Yesus untuk selalu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Setelah suara itu berhenti, mereka melihat Tuhan Yesus sendirian di situ. Sedangkan Musa dan Elia sudah tidak ada lagi. Murid-murid Tuhan Yesus diam saja. Mereka tidak ada yang berani bertanya. Mereka juga tidak berani memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang telah mereka lihat di atas gunung itu. Nah, adik-adik, tadi suara itu mengatakan, "Dengarkanlah dia." Artinya kita harus mendengarkan Tuhan Yesus. Suara Allah itu juga berbicara kepada kita. Kalau kita itu harus selalu mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan artinya mendengar dengan baik dan taat. Bukan cuma asal-asalan aja. Gimana sih caranya kita mendengarkan suara Tuhan Yesus? Caranya itu lewat baca Alkitab. Tuhan Yesus berbicara kepada kita lewat Alkitab. Lalu bisa juga dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Lewat nasihat dari papa mama, nasihat bapak ibu guru di sekolah, dan juga lewat cerita dan nasihat dari kakak layan di IMPA. Ingat ya adik-adik, dengarkan. Artinya dengar dan taat melakukan. Adik-adik mau kan mendengar perkataan Tuhan Yesus? Kakak mau loh. Yuk kita sama-sama menjadi murid Tuhan yang mau mendengar dan mau taat pada Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kita. Amin.
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita akan memasuki dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami ya Tuhan. Dan dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau rindu mendoakan bagi bangsa negara kami Tuhan, bangsa dan negara Republik Indonesia ini ya Bapa, dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Mari Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau juga memberkati para aparatur negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur-Gubernur, sampai seluruh orang dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan mau pakai setiap mereka ya Bapa dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menjalankan pekerjaan mereka, melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dan boleh dapat menjadi berkat bagi bangsa kami. Kau pulihkan bangsa kami ya Bapa dari segala permasalahan, pergumulan ataupun konflik-konflik yang ada Tuhan. Kau yang tolong khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 yang masih angka terjangkitnya masih tinggi Tuhan. Kiranya Kau memberkati agar permasalahan COVID-19 ini, pandemi ini boleh mereda Tuhan. Kau juga memberkati untuk vaksin-vaksin yang sudah ada Tuhan, yang mau tolong agar pelaksanaan vaksinasi boleh dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan banyak orang yang divaksin sehingga boleh ada kekebalan dalam tubuh, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia Tuhan. Tak lupa juga mau berdoa ya Bapak untuk doa pokok doa selanjutnya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ya Bapak, dan penyebaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kau mau tolong setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan memberitakan firman Tuhan. Kau yang memberkati agar banyak orang yang percaya dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk gereja GPI Bekaris dalam pelayanannya, mulai dari pendeta, majelis, beserta seluruh jemaat. Kiranya mau tolong ya Bapa dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh GPI Bekaris, biarlah boleh semakin dapat mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun juga masih dalam ibadah secara online, tapi kami percaya iman percaya kami tidak luntur walaupun melalui online ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat orang-orang tua dan orang-orang yang sedang sakit ya Bapa. Kau mau tolong mereka menjadi penolong, menjadi penghibur bagi orang-orang tua, orang jompo ya Bapa. Kau juga memberkati untuk orang-orang yang sedang sakit, memberikan mereka kesehatan, kekuatan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan, sehingga mereka boleh dapat mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang terjangkit COVID-19 juga ya Bapa. Ada yang mungkin berduka, ada yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang sedang bersedih karena kehilangan anggota keluarga. Kau juga memberkati orang-orang yang terjangkit supaya mereka tetap mempunyai hati yang gembira, sehingga mereka boleh mendapatkan imunitas yang baik. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Dan biarlah ya Bapak, doa yang tidak sempurna ini kami mau alaskan melalui doa yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami berkat pelayanan anak ya Tuhan Yesus. Dalam setiap hari Minggu, Kau boleh pimpin kami dalam ibadah kami, walaupun hanya melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu taat dan dengar-dengaran akan segala perintah-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang Kau sukai ya Tuhan Yesus, dan anak yang selalu patuh dan taat akan perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, biarlah pada 1 minggu ke depan Tuhan Yesus yang mau menyertai kami, Tuhan Yesus yang mau menjaga dan melindungi kami, agar pada minggu depan kami dapat beribadah lagi ya Tuhan Yesus, bersama-sama melalui online. Ya Tuhan, biarlah juga Kau yang mau menghilangkan virus COVID-19 ini, supaya kami dapat beribadah kembali dengan cara tatap muka ya Tuhan, karena kami sudah rindu dengan satu dan lainnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa